안녕하세요. Horas ba? Horas. Abang lai. Majua-jua. Ise keluarmu. Hai teman-teman. Ini Korea Selatan, ini Korea Utara. Asli dari Sumatera Utara. Apa kau lihat ya? Aku makan kau. Medan ini. Coy gini coy. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Permisi Mau Tanya. Wah, nanya mulu kerja kau. Wah, nanya terus kau. Nanya. Kapan kerjanya? Nanya terus. Kan bukan aku yang nanya, Bang. Bilanglah sama yang nanya, banyak kali tanyamu. Serius ini topik kita, mungkin orang-orang udah lihat judulnya, udah lihat thumbnailnya. Wah, ini pembicaraannya gimana gitu kan. Tahu-tahu openingnya begini amat. Ayolah, langsung ayo. Jadi gini. Bema. Ayo coba. Berasa di pesta Batak. Bema, ayo. Imat tutu. Oke. Jadi teman-teman nih pertanyaannya menarik banget nih. Siapa teman kau? Jangan ada teman-teman kau, istriku. Banyak teman kau kulihat ini. Jagalah perasaan abangmu ini. Bertanya teman-teman, mana temanmu? Kenal sama abang sini dulu. Ingat ya, pernikahan itu tidak boleh ada orang ketiga. Dia banyak temanmu. Mantap pintar kau. Udah habis itu. Siri itu. Merah-merah doang. Lanjut. Lanjut saya. Lanjut ya. Pertanyaannya gini, langsung nih kita ke pertanyaannya. Oke sayang. Pertanyaannya, Orang Batak gitu memang keras di awal, tapi romantis dia. Shalom. Aku mau tanya dong Kak. Ya. Boleh nggak kalau kita berziarah ke makam orang yang udah meninggal? Baik itu yang satu iman dengan kita atau yang berbeda iman dengan kita. Ziarah ke makam orang yang udah meninggal tuh gimana pandangannya dalam kekristenan? Wah ini kalau anak ngomong kita harus serius ya. Begini kepalanya, topinya. Jadi kalau bicara mengenai ziarah, nggak ada yang salah. Kalau cuma sekedar ziarah, mempercantik, Bersih-bersihin, mempercantik, banget banget ya. Mempercantik, bersih-bersihin, menyiram, tabur bunga, bersih-bersihin. Gak ada yang bayar salah sama iuran jangan lupa. Wih harus, ya kan mau dipercantik apa yang ada, ini kuburan saya kuburan orang ya kan. Wah ini aku salah ternyata ya. Jadi, oke serius ya. Serius aku ini ya. Ya. Jadi kalau cuma sekedar ziarah, bersih-bersih, mempercantik kuburan atau sekedar untuk ya istilahnya menghormati entah itu orang tua siapa yang meninggal, gak ada yang salah dengan itu. Nah, tapi kan gini, kayak tadi kamu tadi kasih contoh tuh. Udah ziarah ke makam, udah dibersih-bersihin terus, "Ma, ini aku, Ma. Opu, ini aku, Opu. Oma," gitu. Gimana? Ya, itu menjadi salah ya. Kayak kan jadi ngajak ngomong gitu. Atau kadang-kadang gini, Beb, suka ada orang misalnya mau nikah nih. Terus tapi orang tuanya udah meninggal. Terus dia bawa calonnya, ceritanya diperkenalin, tapi ke makamnya. Gimana? Cakep ya. Salam Pak, ini calonku. Apa setuju nggak? Saya bilang setuju nah. Gitu. Lari nggak tuh? Itu berbalik kan tuh. Atau kalau bapaknya bilang, Papa nggak setuju, harus kau cari orang Batak. Repot lagi ya kan? Nah, gimana tuh? Kalau secara Alkitabiah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sudah mati sudah nggak ada hubungannya dengan orang yang sudah hidup. Alkitab mengatakan, kita buka dasar firman Tuhan dulu ya, Pengkhotbah 9 ayat yang kelima mengatakan demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita yang hidup tahu pasti akan mati nanti. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Nggak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan lebih lanjut lagi di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Berikutnya lagi firman Tuhan dalam ayat 7, 9, dan 10 mengatakan demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak akan kembali lagi ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Turun ke dunia orang mati, nggak akan muncul kembali, nggak akan lagi kembali ke rumahnya dan tidak akan lagi dikenal di tempat tinggalnya. So, kalau berziarah kuburan boleh apa nggak? Boleh. Sampai hari ini pun aku punya keluarga Beb yang
kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan meninggal. Dan kita masih ada kesempatan, biasanya kan orang Kristen tuh Paskah. Ya kan biasa Paskah. Nah, iya tuh biasanya. Orang Batak juga biasa Paskah ya kan, datang Paskah. Tapi dulu sebelum ngerti firman, kita datang tuh persis tepat di jam-jam ketika Yesus bangkit. Dulu mungkin dengan pemikiran supaya bangkit juga kali ya kan. Tapi sekarang setelah udah mengerti firman, memahami kebenaran firman Tuhan, kita tetap datang mungkin mengenai Paskah. Kenapa Paskah? Karena ya bicara mengenai kebangkitan. Karena kita beriman suatu hari nanti orang yang kita kasih akan bangkit bersama dengan kita dalam tubuh kemuliaan. Tetapi dulu kita masih doain. Misalnya dulu Bontot coba doa kan. Doa tuh gimana? Maksudnya doain si orang yang udah meninggal ini? Nah kalau dulu kita doain keluarga dulu, habis itu doain yang udah meninggal, kayak laporan misalnya, contohnya namanya si A. Terima kasih Tuhan gini Tuhan atau A apa kabar, kami udah baik-baik aja dan sebagainya. Nah hal tersebut menjadi salah karena kita berbicara kepada roh tersebut. Karena orang yang sudah mati kita katakan nggak akan muncul lagi, lagi. Bahkan tadi kita bilang dengan tegas nggak akan kembali lagi ke rumahnya, nggak dikenal lagi, bahkan nggak akan muncul lagi. So kalau pertanyaannya boleh nggak doain orang yang sudah mati atau ngomong orang yang mati? Enggak, karena itu bukan hanya bicara, karena aku percaya bukan ngomong sama orang yang mati itu, tapi nanti itu akan menjadi sebuah benih, sebuah tempat berdiri untuk kuasa jahat iblis untuk meng-catch itu. Dan nantinya akan, aku punya kenalan yang sampai sekarang masih ngerasa bahwa siapa kenalannya? Teman aku punya kenalan di Citamaku. Ini kita mau apa sih nih? Permisi mau berantem, masih mau tanya nih. Permisi mau berantem. Ya, aku punya kenalan, dia tuh masih sampai sekarang masih percaya bahwa orang tuanya tuh masih sama dia. Gitu kan, masih sama dia, orang tuanya masih suka tiba-tiba muncul. Dan yang menariknya adalah somehow munculnya di saat mereka lagi butuh. Tiba-tiba papanya muncul, mamanya muncul untuk kasih kekuatan. Seperti itu. Nah, ketika mereka berkonsultasi sama aku bilang sama mereka, aku udah punya istri. Kok jadi kesana sih? Gimana sih? Enggak, aku bilang sama mereka bahwa I'm sure itu bukan roh papanya. Jadi? I'm sure itu kuasa kegelapan yang menyamar seperti papanya. Kalau ditanya, tapi dia tahu gini. Setan tahu kok. Setan kan lebih tua lebih lama hidupnya dari kita. Dia bisa mengenali kita. Dia bisa tahu siapa. Walaupun setan nggak tahu masa depan. Yang tahu masa depan cuma Tuhan. Gitu. Tapi setan bisa memprediksi. Karena dia kan jauh lebih lama. Seperti kita prediksi musim depan apa yang menjadi musim depan akan ada apa. Kita prediksi dari tanda-tanda yang kita kumpul data yang kita sekarang. So, aku bilang sama dia itu bukan bapuk. Awalnya mereka nolak. Awalnya mereka deny bla bla bla. Tapi ketika dikasih ayat firman Tuhan yang tadi ayat 7, dia sudah mati langsung dihakimi, dia langsung oh gitu ya. So biasanya iblis itu bergerak dari sebuah kesedihan, sebuah kerinduan. Maka kita katakan kalau ada orang yang meninggal, jangan seperti orang yang gak kenal Tuhan. Istilahnya sedih boleh, kalau masa gak sedih kan, kita kan manusia, ya kan. Nangis silakan nangis, berair mata, berurai air mata, kejar, go ahead. Tapi setelah itu percaya bahwa kematian orang percaya mereka sudah bersama dengan Tuhan. Justru Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan demikian, aku telah melahirkan diriku dengan baik dan telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. So bagi kita orang percaya bahwa kematian hanya tutup mata di bumi, bukan mata di surga. Gampangnya ciluk, udah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi kan ada nih Beb, orang-orang yang misalnya nih, dia misalnya deket banget sama papanya misalnya, atau deket banget sama mamanya. Terus papa atau mamanya ini dipanggil Tuhan. Terus jadinya misalnya dia mengalami satu hal apa, misalnya di kantornya, atau misalnya lagi putus sama pacarnya. Terus dia tuh kayak ngomong sendiri tapi kayak, "Ma, coba mama ada di sini. Jadi gini, Ma, aku habis gini." Itu gimana? Padahal mamanya udah gak ada. Tapi kayak dia mau berkomunikasi dengan orang yang dia sayangi, tapi sayangnya udah dipanggil Tuhan duluan. Itu pertama sangat tergantung gimana ngomongnya, gimana tujuannya, bagaimana motivasi. Sebagai contoh, misalnya cuma sekedar gini, kayak lagi dia habis mencapai kuliah, lulus jadi sarjana, terus di wisuda, terus dia bilang, "Mah, aku udah wisuda loh." Tapi dengan hati pemahaman bahwa percaya mamanya udah di surga. Ma aku udah di surga. Terus kata mamanya, halo gitu. Ini awal udah salah sih karena kita jadi begini. Misalnya dia lulus wisuda, terus dia bilang, "Mah, aku sudah
wisuda lo gitu. Mama, I'm hope mama bahagia. Kalau dia tahu mamanya di surga dan dia mengomong itu sebagai wujud, sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih, aku rasa itu gak ada masalah. Atau misalnya dia udah menikah, mamanya udah gak ada dan berharap mama ada di sini segala macam. Tapi dengan pemahaman mamanya bersama dengan Tuhan di surga dan gak berlebihan gitu. Nah, nyerepot kan sampai kayak maaf ya, foto mamanya, foto papanya. Lagi-lagi bukan aku gak berempati ya. Aku berempati dengan semua kehilangan yang terjadi sama mereka karena orang tua yang baik memang harus diingat. Alkitab katakan kenangan akan orang benar mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Nah, tapi yang repot kan ketika mereka taruh foto mamanya, dipakai baju mamanya atau baju papanya dan bilang, "Ma, apa kabar?" bla bla bla. Jadi kayak berdialog. Nah, itu bisa memberi kehidupan kepada benda tersebut dan itu ya. kuasa kegelapan melihat itu paling senang. Karena bagi mereka sebuah undangan. Ingat kisah ketika Samuel sudah meninggal. Alkitab katakan Saul pergi mencari seorang perempuan yang memiliki karunia untuk memanggil arwah. Alkitab mengatakan bahwa arwah Samuel muncul. Nah, para teolog sepakat bahwa itu bukan arwahnya Samuel, tapi itu arwah kuasa kegelapan. That's why Alkitab katakan Allah menentang. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang berpaling kepada roh-roh arwah, setiap orang yang Imamat 19:31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan alam. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan itu mungkin dari teman-teman dari Studio 6 HTI. Nah kan sering tuh kalau lagi acara-acara kedukaan mungkin di beberapa adat istiadat ada yang suka disarankan siapin makanan kesukaannya, taruh kopinya, kuenya, terus taruh di dekat dapur atau taruh di mana nanti pasti siapapun yang meninggal itu akan menikmatinya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. So pertanyaannya? Nggak ada. Cuma ngomong aja. Pertanyaannya, apakah ketika itu bicaranya cuman untuk adat, menghargai tadi ya, menghargai keluarga, itu tetap boleh dilakukan atau totally nggak boleh dilakukan? Karena kan akhirnya bicara adat sesuatu yang dihormati kan sebenarnya, bukan bicara tentang spiritual. Kata kuncinya adalah motivasi. Kalau kata kuncinya motivasi, maksudnya gini. Sekali lagi aku nggak bermaksud menghina atau menyerang atau mendiskreditkan beberapa adat istiadat suku karena Indonesia kaya kan, NKRI harga mati gitu kan. Tapi ini my point of view dari Alkitab. Kalau orang sudah meninggal, Alkitab mengatakan tadi ayat 7, 9, 10 mengatakan bahwa mereka sudah melayang dan hilang gitu. Mereka sudah ya bersama dengan Tuhan gitu. Kalau sudah orang yang benar, Alkitab katakan bahwa dijemput oleh pasukan malaikat. Tapi kalau yang enggak, dijemput juga dengan yang namanya kuasa kegelapan, roh jahat dan maut dan sebagainya. Nah, dan yang menarik gini, orang kalau sudah meninggal kan gitu ya, lucu, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Orang kalau udah meninggal bisa lapar lagi. Kadang juga ini kalau pas lagi hari ulang tahunnya terus dibawain makanan kesukaannya. Nah ya kan, kalau bisa lapar kan kayak what? Bisa lapar sih gitu ya. So kalau pendapat aku pribadi, orang yang sudah meninggal, kita katakan dia nggak akan ke kita yang akan ke dia. Artinya gini. Pada saat waktu kita dipanggil Tuhan. Artinya bahwa poinnya adalah gini. Kalau mereka meninggal dalam Tuhan, mereka udah enak. Udah enak kenapa ya? Iya, mereka udah bersama dengan Tuhan. Pertandingan sudah selesai, mereka sudah menikmati upahnya. Kita katakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh supaya mereka beristirahat dari jerih kelelahannya mereka. Sudah enak. Satu ayat biar menarik. Injil Lukas 16 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara itu menderita sengsara dalam alam maut. Ia memandang ke atas orang kaya ini. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Saudara Lazarus supaya ia menjelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini."
Ayat 25, tetapi Abraham berkata kepadanya, anak, ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat yang ke-20 mengatakan demikian, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberangi. Ayat yang ke-31, kata Abraham, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dari ayat ini kita mendapatkan pengajaran bahwa orang setelah mati, mau kaya kayak mau miskin kayak, perbuatannya mengikuti mereka dan kitab Wahyu. So mereka ditaruh di tempat berdasarkan perbuatan mereka, berdasarkan tentunya ya Tuhan yang menghakimi. Nah orang kaya ini langsung masuk ke dalam yang namanya api. Penghakiman kekal selamanya. Lazarus ini walaupun dia hidupnya menderita miskin, tapi dia mendapatkan penghiburan. Bagaimana dengan nggak ada apa-apa dengan itu sih. kita yang anak-anak muda yang udah paham tentang kebenaran ini, bagaimana kita harus bersikap ke orang tua yang masih kolot untuk tetap menjalankan ya doa ke orang mati atau ngobrol sama opungnya atau kakeknya. Perlu diingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, bukan tanpa sebab Tuhan menaruh salah satu hukum yang terpenting dalam 10 hukum Taurat, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya bahwa bukan berarti udah meninggal terus nggak perlu lagi dalam tanda kutip dihormati. Dihormatinya bukan ketemu hormat bukan gitu kan. Tentu dengan datang ke kuburan dan merapikan kuburannya. Kalau kayak kuburan keluarga aku, sayang, itu abang di atas aku, kita setiap tahun minimal pasti datang dan bersihin tumbuhan yang bertumbuh, bukan supaya dia nyaman karena dia di surga, ya kan, maaf ya tumbuhnya gitu, enggak, tapi ini sebagai wujud out of love, respect, kita mengasihi, kita menghormati, jadi kita respect sama dia, ingatan akan dia, kan we are family, mengenang. Jadi kita bersihin karena kayaknya gimana sih keluarga gua gimana nggak bagus sih gitu, walaupun dia udah nggak nikmatin lagi, dia udah mati. Nah artinya bagaimana dengan keluarga? Yang pertama adalah ya pasti doa, jangan ada orang kan langsung offense mode langsung dibongkar di apa, terus habis itu diusir sama papanya, terus tanya saya tinggal di mana ya kan, ya kan nggak gitu juga. Tapi artinya bahwa kalau orang tuanya bisa diajak diskusi, sampaikan sudut pandang firman Tuhan. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa diajak diskusi, ya kamu punya iman, tapi jangan sampai iman kamu malah menjadi contoh yang buruk. Artinya jangan ribut, jangan berantem. Tuhan akan kasih hikmat karena every case different jalan keluarnya. Ya Tuhan bisa kasih hikmat. Ada satu keluarga yang setiap hari diminta untuk menyembah dengan cara kepercayaan yang berbeda. Dulu dia nggak ngerti firman, diikuti. Tapi sekarang ketika dia ngerti firman, dia mulai ngomong dan papanya awalnya nggak terima, tapi lama-lama ngomong papanya terima. Gitu. Dan yang terpenting kan kalau kita hidup kita benar, makin jadi berkat, kan orang tua lihat kan, ini orang benar nih, gitu, dan akan mempertanyakan imannya dan akan tertarik sama iman. Oke, lagi-lagi ini bisa menjadi sangat debatable, bisa dipertanyakan, tapi out of love, nggak ada maksud menggurui atau menyerang atau merendahkan apapun juga. Kalau ada mau pertanyaan, pertama nggak bermaksud buat juga menyerang tradisi dan adat of course ya. Tentu saja. Jadi kalau ada yang pendapat yang lebih menarik atau kiranya lebih bagus, please put on di komen, dan we'll see, kita akan banyak-banyak bertanya lagi. Dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan yang pengen kita jawab di episode Permisi Mau Tanya berikutnya, komentar juga di bawah. Oke, mau lihat ya orang. Kamsahamnida. Oke, debat mulai jadi yang punya surga. Guys in love with you. Cinta kali sama kau. God bless. Bye bye.